Halo Mina, Homina, Homina. Kali ini kita akan membahas review chapter 981. Oke, nggak usah basa-basi, langsung ke poin pertama aja. Ya, dari sini kita juga bisa melihat sedikit karakter Apo ya. Dia itu kurang lebih kayak Hawkins. Ya. Jadi mana dia lebih memilih untuk menjadi anak buah seorang Yonko karena seperti yang kita tahu, seperti yang pernah Lau bilang bahwa di dunia baru ini ada dua cara untuk hidup. Yang pertama hidup di bawah Yonko atau melawan Yonko, dan Apo ini adalah salah satu yang hidup di bawah Yonko ya. Dia lebih memilih ya main aman gitu. Main aman. Dan Kid sangat marah dengan Apo karena Kid menganggap Apo ini berkhianat ya. Iya. Mungkin memang Apo ini sudah mengikuti Kaido itu sebelum mereka membentuk aliansi ya. Dan ketika mereka membentuk aliansi, dia sengaja menjebak Kid dan Hawkins agar dia ikut di bawah perintah Kaido. Oke, poin selanjutnya akhirnya salah satu numbers keluar ya. Iya, Hatsa. Dan kalau saya lihat secara sekilas dari desain karakternya ini menarik sih, maksudnya kelihatan dia kuat gitu loh. Dan sepertinya Hatsa ini adalah siluet yang kita bahas kemarin ya. Dari siluetnya, dari bentuknya, sepertinya kita benar bahwa itu adalah numbers dan ya itulah Hatsa. Iya, dan seperti tebakan kita juga kalau numbers itu kan mengamuk bisanya gitu. Iya. Ya, ternyata emang benar. Iya. Dia juga nggak sengaja gitu mengajar anak buah Kaido juga ya. Iya, dia itu kayak tipe-tipe kayak orang-orang aneh gitu ya yang nggak bisa diajak bicara gitu, yang bisanya mengamuk dan mengamuk. Oke, dan dilanjut perkataan salah satu anak buah Kaido seperti mengindikasikan bahwa ada yang bisa mengendalikan numbers ini ya. Iya, meskipun dia cuma bisanya mengamuk ya. Iya, kira-kira siapa orangnya? Ya mungkin Apo ya, karena di chapter sebelumnya juga kita pernah melihat ya bahwa pertama Apo kembali ke Wano, dia menghubungi Kaido dan dia kan bersama numbers kan. Iya. Kemungkinan pemimpin dari semua numbers yang mengendalikan numbers itu Apo itu sendiri. Iya. Mungkin memang Apo ini di bajak laut bis ini memang posisi yang penting. Dan ya begitulah numbers, seperti menurut kami ya, dia nggak bisa melihat ada kawan atau lawan, tim penghancur. Iya, tim penghancur. Kalau dimanapun ketika di situ ada musuh ya dia hajar, nggak mau melihat apakah di sisinya ada temannya atau apa. Apalagi itu cuma anak buah Kroso ya. Oke, dan poin berikutnya adalah betapa lemahnya kekuatan Apo ya. Ternyata melawan Apo tidak sesusah yang kita bayangkan. Harus menggunakan buah setannya Corazon. Ternyata hanya habis menutup telinga itu bisa mencegah dari serangan Apo ya. Jadi yang dimaksud Apo chapter kemarin ternyata itu ya, dimana batas serangannya. Batasnya berarti ya batas suara mendengar itu, batas mendengar seseorang. Ya, poin selanjutnya adalah Husu mulai bergerak ya. Iya, dia tidak mau kalah dari Sasaki. Iya, dia mengerahkan semua anak buahnya agar mencari informasi tentang Yamato dan tidak menghiraukan akan rusuhnya pemberontakan. Dan dari sini juga kita tahu ya bahwa Husu ini mempunyai anak buah. Iya. Dan sepertinya semua Flying Six mempunyai anak buah. Seperti yang pernah kita bahas di chapter sebelumnya bahwa Flying Six ini atau Tobiropo itu adalah headliner terkuat. Kenapa 6? Karena Wano itu ada 6 wilayah. Di tiap wilayah itu pasti mempunyai banyak kota dan kota-kota itu pasti mempunyai headliner. Dan headliner itulah yang menjadi anak buah Flying Six itu. Ibarat gampangnya tuh Flying Six itu gubernur lah. Anak buahnya wali kota dan Kaido presidennya gitu lah kira-kira. Oke, dan poin berikutnya adalah Kinemon kali ini akan benar-benar fokus mencari kuil Kaido dan Orochi ya. Dimana sebelumnya dia sempat tidak fokus karena Momonosuke sedang diculik ya. Iya. Dan tugas itu sudah dipasrahkan kepada Nami dan kawan-kawan. Tapi sayangnya di sini Kinemon tidak tahu wilayah baru dari Onigashima karena tidak tercantum di peta lamanya. Iya. Dan akhirnya dia melewati kamar Black Maria dan malah ketemu sama Big Mom. Dan dia memerintahkan untuk
nyebur ke laut ya, padahal dia sendiri pemakan buah setan. Iya. Dia tidak bisa berenang. Pasti tenggelam itu. Dan di sini akhirnya Big Mom melihat Chopper ya, komandan Chopper dengan tanknya. Dan kira-kira apa yang akan terjadi nih? Iya, menurut saya sih ini Chopper nggak akan diajar. Kenapa? Karena mungkin Big Mom akan mengingat kembali dulu ketika waktu hilang ingatan. Hilang ingatan kan bareng Chopper dia. Iya, dia bareng makanan, nyari makanan bareng. Jadi ketika dia lapar. Dia mungkin keinget Chopper adalah sosok teman ya, Iya, seorang bukan teman yang sosok baik musuh. ya. Karena memang di Whole Cake juga dia belum pernah sekali bertemu Chopper ya. Papasan. Jadi mungkin ingatan yang ada di memori Big Mom hanya ketika dia bertemu Chopper di Wano ya. Iya, ini masuk akal sekali karena seperti Lola juga gitu, anaknya Big Mom. Iya. Ketika di Thriller Bark, Iya. waktu itu kan bayangannya diculik oleh Moria kan. Lah bayangannya itu di monster Babi hutan. babi hutan, dan babi hutan itu kenal Nami. Ketika bayangannya udah kembali lagi ke Lola, tidak sengaja Lola itu memanggil Namizu gitu. Iya, padahal dia sama sekali tidak tahu dengan panggilan akrab Menurut itu. saya ya. ini kejadiannya hampir sama. Jadi ketika hilang ingatan itu akan menjadi memori tambahan buat Big Mom. Big Mom yang aslinya. Gitu. Benar. Meskipun waktu itu Big Mom hilang ingatan, tapi dia membekas ya memorinya. Jadi kesimpulannya adalah ketika Big Mom melihat Chopper, dia akan mengingat bahwa Chopper ini adalah teman baiknya. Iya. Karena memang Chopper dan teman-teman ini sama Big Mom yang hilang ingatan itu dianggap baik banget kan, sampai mereka bersedia membagikan makanan untuk dia gitu. Dan sebenarnya Chopper sendirian ya, karena yang lain nyebur ke kolam. Sedangkan Nami dan lain-lain itu nggak ikut beda jalur kan. Jadi yang ikut pasukan Kinemon cuma Chopper. Iya. Pasukan kelompok topi jerami ya. Kayaknya Chopper doang. Ini akan menjadi momen yang menarik dan mungkin akan menjadi momen yang spesial juga untuk Chopper. Nantinya akan sangat berguna untuk kelompok topi jerami. Dia mungkin bakal diajak pesta, kemudian menyusup ataupun dan lain-lain. Kita tunggu saja. Oh iya, dan kembali lagi sedikit, kenapa mungkin ekspresi Big Mom kayak gitu ketika membuka jendela, mungkin dia berharap bahwa itu anak-anaknya karena dia sudah menunggu ya kan. Iya. Dan ternyata bukan gitu. Dan anak-anaknya ternyata melawan Marco ya di laut. Sangat tidak terduga Marco di sini bisa ikut Nekomamushi ya. Karena seperti yang kita tahu ketika diajak Nekomamushi pertama kali kayaknya dia nolak gitu. Dia mau menjaga kampung halamannya Shirohige. Iya, tapi ternyata malah ikut dan malah ada isu. Iya, ada ini isu yang juga. sangat mengejutkan sekali ya, dan pastinya akan sangat menarik. Dan tentu anak-anak Big Mom ini pun nggak akan mati atau tenggelam dan lain sebagainya ya, nggak akan. Mereka nggak selemah itu. Nggak selemah itu. Tapi yang jelas Marco di sini itu sifatnya untuk menghambat doang, mengulur-ngulur waktu kedatangan anak-anaknya Big Mom. Yang jelas kan di situ, yang jelas ada Daifuku, di mana Jinnya pasti bisa membantu. Dia mungkin bisa saja mengangkat kapal atau bisa memanfaatkan kekuatan dari Perospero permainnya, di mana seperti yang kita tahu di chapter-chapter yang dulu, Big Mom bisa berjalan di laut karena kemampuan Perospero permainnya ini. Jadi mungkin dia bisa melapisi air yang ada di bawahnya dengan permen dan bisa mengamankan kapal. Tapi yang jelas saat ini Marco mengulur waktu itu agar mereka nggak datang tepat waktu. Iya, dan seperti yang kita tahu mereka udah nyusul ya pasukan Nekomamushi yang sebenarnya di belakang kapal Big Mom ya. Big Mom. Oke, begitulah review kita kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like, subscribe, dan komen bagi kalian yang suka. Oke, itu aja, sampai jumpa di teori selanjutnya. Dadah.